Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 5-17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 ini berjudul "Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Hati Manusia." Saudari-saudara, mungkin Anda khususnya OMK sudah tahu apa bedanya telepon seluler dan telepon satelit. Telepon seluler mempunyai pemancar di permukaan bumi. Kalau di Semarang ini Anda bisa melihat banyak pemancar seluler di Bukit Gombel. Sedangkan pemancar telepon satelit berada di luar angkasa, yaitu di satelit. Jika Anda kepo, kepengen tahu lebih lanjut, Anda bisa bertanya kepada Mbah Google atau orang muda. Telepon seluler sudah ada, telepon satelit sudah ada. Yang belum ada adalah telepon yang mampu menangkap sinyal surga dan diperkuat dengan antena yang ditempatkan di atas permukaan bumi. Saudari-saudara,
Teleponnya memang belum ada, tetapi kenyataan manusiawinya sudah ada. Yesus adalah pemancar penguat sinyal dari surga. Sinyal dari Bapa di surga ditampung dalam Yesus dan dipancarkan ke hati manusia. Demikian, pancaran dari manusia bisa ditampung di Yesus, kemudian diperkuat dan dipancarkan kepada Bapa di surga. Sayangnya, sehebat apapun pemancarnya, kalau HP-nya kurang canggih, ya sama saja banyak error. Saudara-saudara, seumpama HP, perwira dalam bacaan Injil tadi memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang berkualitas bagus. Perangkat kerasnya, dia adalah perwira yang biasanya disebut centurion. Centurion adalah pasukan elit tentara Roma yang biasanya ditempatkan di daerah-daerah rawan pemberontakan seperti di Israel pada zaman Yesus. Sedangkan pangkat perwira itu membawai 100 orang prajurit. Jadi secara fisik dia pasti kuat dan sehat. Yang lebih bagus dari perwira itu adalah perangkat lunaknya, yaitu kualitas batinnya. Ada 4 hal yang bisa kita lihat daripadanya. Pertama, iman. Perwira ini memiliki iman yang kuat. Kekuatan imannya 100% seperti kuatnya kepercayaan bahwa matahari besok pagi akan terbit dari sebelah timur. Iman sekuat itu tidak ditemukan di antara orang Israel. Jadi, pasti ada di antara murid Yesus yang meragukan kemampuan Yesus. Perwira itu percaya sekali bahwa Yesus bisa mengirimkan gelombang elektromagnetik berupa vibrasi yang dapat menyembuhkan orang dari jauh. Demikian iman dan kekuatan keyakinan ibu mertua Petrus. Ibu ini yakin bahwa hanya dipegang tangannya oleh Yesus, maka dia akan sembuh, sebab Yesus mampu menyalurkan energi kesembuhan kepadanya. Bahasa teologinya, iman itu perlu kuat supaya wahyu itu semakin efektif. Bahasa teologinya, sehebat apapun wahyunya, kalau iman manusia tidak kuat, wahyu itu percuma. Kualitas kedua adalah kasih sayang. Perwira ini mempunyai hati yang penuh kasih sayang. Pada zaman itu sistem perbudakan masih berjalan. Seorang budak dihargai sebagai barang yang dapat digunakan. Kalau Anda punya uang, Anda bisa beli rumah atau beli budak, terserah Anda. Budak dapat diperlakukan seperti hewan atau barang. Tetapi perwira ini mempunyai hati yang memanusiakan hamba atau budaknya itu. Budaknya dianggap sebagai rekan sekerja, maka dibela-belain. Tidak malu minta tolong langsung kepada inlander, orang yang dijajah pribumi, untuk menyembuhkan hambanya. Hal semacam itu langka terjadi bahkan di antara orang Israel. Ketiga, tanggung jawab. Perwira ini memiliki moralitas yang bagus sehingga merasa bertanggung jawab atas kesembuhan hambanya. Hamba itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri, sehingga kesembuhan hambanya menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya dia bebas untuk tidak melakukan hal itu, tetapi karena rasa tanggung jawabnya, dia melakukan itu semua. Keempat, kerendahan hati. Perwira ini rendah hati. Hal itu ditunjukkan secara spontan
mohon maaf, merasa tidak layak kalau Yesus harus datang ke rumahnya. Membiarkan orang lain lebih terhormat daripada dirinya sendiri adalah salah satu ungkapan kerendahan hati. Saudara-saudara, seumpama telepon seluler atau telepon satelit, sejauh manakah kecanggihan perangkat Anda? Spek macam apa yang ada dalam perangkat keras dan perangkat lunak Anda? Perangkat jasmani dan perangkat rohani. Tidak usah menuduh diri serba kurang ini dan itu, lebih baik memikirkan bagaimana mengupdate dan mengupgrade baik perangkat keras, kesehatan fisik, dan perangkat lunak, kualitas mental spiritual Anda. Sehingga sinyal Anda kepada Bapa melalui Yesus dan sebaliknya tidak akan terganggu, apalagi error. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.